Dua, tiga. Ya, pernyataan Mas Tio Ardianto terkait mantan kepala BKN yang tertangkap itu seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dimanapun berada, terutama yang di Kudus, Pati, Muria. Ini karena saya sedang di rumah dan teman-teman wartawan yang ada di Muria Raya hadir untuk ngobrol-ngobrol. Kita telah mendapatkan satu kabar yang luar biasa membahagiakan karena kepala dari lembaga yang berkali-kali kita kritik ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kepala Badan Gizi Nasional, yang akhirnya kalau kepalanya saja sudah maling berarti bukan Badan Gizi tapi Badan Garong Nasional. Dan jelas bahwa apa yang kita sebutkan berkali-kali itu tidak salah. Kita sebut bahwa MBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Dan kita bayangkan kalau kepala BGN-nya saja itu korupsi, miliaran per hari bukan mustahil dan justru cenderung terindikasi di bawah pun hal yang serupa terjadi. Karena Pak Prabowo sendiri berkata, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau kepala yang sudah busuk, bisa dipastikan badannya juga busuk. Nah, hari ini kita tahu bahwa kepala yang busuk itu namanya adalah Pak Dadan. Dengan dua wakilnya yang kemudian juga ditangkap Kejaksaan Agung. Yang kebetulan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BGN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengatai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Saya ingin memotret kejadian ini dalam kerangka apresiasi yang pertama. Karena apa yang kita kritik akhirnya dibuka oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Bagi saya, peristiwa ini secara objektif tetap harus kita apresiasi. Karena ini adalah langkah yang positif untuk penegakan hukum kita. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya hukum itu tidak pernah lepas dari politik. Apalagi sejak dalam kepemimpinannya Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang sejak awal saja memang memperlakukan hukum sebagai alat untuk politik. Sehingga saya ingin meng-capture kejadian ini dalam kerangka itu, bahwa kita harus sama-sama hati-hati. Kalau setelah Pak Dadan ditangkap tidak ada perbaikan sistem di dalam menjamin akuntabilitas daripada penggunaan anggaran di MBG, maka yang terjadi sebenarnya bukan penegakan hukum, tetapi penumbalan, pengambing hitaman, supaya medan konflik itu berpindah.